Halo teman-teman Sande Geng, kenalin nih namaku Piku. Sebelum kita mulai ibadah, Piku mau ngajakin kalian main dulu nih. Yuk, yang bisa jawab tulis di kolom komentar ya. Yang pertama yaitu berapa jumlah seragam dalam soal. Ya, ayo dihitung kira-kira berapa ya jumlah seragam dalam soal. Ayo dihitung pelan-pelan. Kira-kira ada berapa ya jumlah seragam dalam soal. Ayo yuk waktunya berjalan terus loh teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seragam. Yeay. Kemudian pertanyaan kedua yaitu berapa jumlah corak dalam soal. Kira-kira jumlah coraknya ada berapa ya? Ingat yang dilihat dan dihitung hanya corak ya teman-teman. Yuk waktunya berjalan terus dulu. Tinggal dikit lagi waktunya akan habis. Ayo dicek kira-kira berjumlah berapa. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yaitu ada. Deng 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 deng. Tadi ada sama-sama. 1, 2, 3, 4 Dora. Kemudian di nomor berapa letak dari katalog warna biru. Udah. Ayo kira-kira di nomor berapa ya letak katalog berwarna biru yang mudah ya teman-teman. Yuk dilihat di nomor berapakah kira-kira letak dari katalognya ya. Apakah di nomor 1, 2 atau 3 ya? Ini salah satu. Kira-kira katalognya ada di nomor berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yaitu ada di nomor 3. Sudah cukup nih game dari Piku. Sekarang Piku mau lanjut ibadah dulu ya. Bye-bye teman-temanku yang baik hati. Sampai ketemu lagi ya. Semua kenalin nih, nama aku Goldie. Yuk bantu Goldie untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada ya. Yuk. Ya, Goldie pergi ke tempat pertanyaannya yaitu manakah benar yang beda dengan untuk kertas ya. Yuk dijawab apakah ada atau ini benar dengan untuk kertas. Yang pastinya yaitu ya yang B. Kemudian Goldie pergi ke sungai pertanyaan itu salah ada yang bisa digunakan untuk melindungi diri dari hujan. Ini ada yang bisa digunakan untuk melindungi diri dari hujan. Sebenarnya itu ya. Kemudian terakhir Goldie pergi ke dapur pertanyaannya yaitu manakah ada yang bisa digunakan untuk menarik keju tentunya. A, B atau C nih jawabannya yaitu pasti betul yang banget yaitu yang C. Udah dulu ya Goldie menemani kalian semua saat beribadah dan sampai jumpa lagi minggu depan bersama Goldie. Halo semua, kenalin nama ibu guru adalah Queenie. Yuk bantu ibu guru untuk menjawab soal yang ada ya. Yuk. Wah, selesaikan soal berikut. Ibu membeli apakah di apotek di A, B, C ya? Jawabannya yaitu ya olahraga dapat membuat badan menjadi apa ya kira-kira?
bersayap dan bertelur. A, B atau C nih jawabannya? Wah, ya itu ya. Ayam ya. Makasih ya teman-teman sudah membantu Ibu jawab soal yang ada. Sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Bye-bye. Mari sebelum kita ibadah, yuk kita lihat ibadah kita minggu lalu. Ya. Nah, sama kayak kita memberi hari ini. Kalau kita mau memberi sama Tuhan, mau kasih stroberi yang bagus atau yang jelek? Yang bagus, sama. Hari ini kita juga mau belajar memberi. Memberinya yang terbaik. Silsilahnya Yesus. Teda nggak nulis semuanya, cukup 5 kalian kenal dulu. Jadi siapa nenek moyangnya Yesus? Siapa nak? Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Raja Daud. Rencanakan untuk menyelamatkan kami. Kami mau mencintai Tuhan seumur hidup kami. November kan Nova? Besok 10 November. 10 November itu kira-kira ada hari apa ya? Hari apa? Pahlawan. Iya, hari pahlawan. Memperingati pejuang-pejuang kita yang berjuang buat Indonesia ya kan? Benar. Dan siapa yang siap untuk memuji Tuhan hari ini katakan? Katakan haleluya. Haleluya. Semuanya boleh bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Juga sebentar kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan Engkau. Hadirlah Tuhan di tempat ini dan biarlah kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami siap memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tas teman kanan kirimu katakan kamu keren hari ini. Kamu keren. Kamu keren. Ya, dan kita adalah semua di sini adalah kesatrianya Tuhan dan siap untuk memuji Tuhan. Amin.
semuanya bertepuk tangan. Mari sama-sama. Satria Gajah, Satria Gajah, kita jagoan hebat. Satria, Satria Gajah, Satria Gajah, kita jagoan hebat. Mari memuji.
pada denger ya. Selamat pagi, Teda selalu senang setiap kalian ada di tempat ini. Datang memuji Tuhan, apalagi tadi semuanya aktif. More, we want more of Jesus, amin. Nah, Teda juga mau menyambut mereka yang lagi nonton tayangan YouTube. Welcome ke our Sunday Gang. Dan Teda percaya dari hari ke hari, kalian juga akan menerima berkat yang sama. Dan kalau setiap hari Minggu kalian lagi ada di Sidoarjo, datang ibadah bareng sama kami. Pasti seru. Teda mau nyambut ada anak baru enggak? Atau lagi bertamu atau lagi diajak temennya pagi ini? Ada ya? Coba angkat tangan 1, 2, 3. Ada enggak ya? Yang baru datang. Oke, tepuk tangan. Halo. Tapi Teda punya satu hamba Tuhan, 2 hamba Tuhan tepatnya, lagi datang ke sini. Mereka datang dari jauh sekali. Ayo, mereka datang dari Kalimantan Timur. Siapa yang tahu IKN? IKN itu ibu kota Indonesia, betul ya? Ibu kota negara gitu ya. Ayo, ini namanya Pastor Bianca sama Pastor Haniel. Mereka datang jauh dari Kalimantan loh. Siapa pernah ke Kalimantan? Coba angkat tangannya. Itu loh Ibu Rahel, Kak Rahel, Tante Rahel. Coba memperkenalkan diri. Namanya Pastor siapa? Bianca. Halo semuanya, shalom. Oh, I'm so happy to see you here. Maksudnya saya sangat senang untuk ada di sini bersama dengan Teda, bersama dengan semua anak-anak yang dikasihi Tuhan dan guru-guru sekolah minggu yang sangat setia. Saya ngeliatin dari tadi mereka udah pada persiapan banyak gitu ya dari kantor Teda, bahkan yang ada di sini juga saya sangat salut. Dan kami juga rindu untuk belajar dari gereja ini. Puji Tuhan, ini Bapak Gembala atau suami saya mungkin. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Kami merasa diberkati Tuhan berada di sini. Terima kasih Teda yang sudah baik menyambut kami dan menerima. Om Franklin Lemoendong juga Tuhan memberkati. Tena. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua anak sekolah minggu. Haleluya. Yes, amin. Oh, satu pertanyaan. Kalau dari IKN ke kotanya mereka nggak bisa lewat darat ya? Bisa nggak lewat darat? Kombinasi loh, harus salah satunya Tena pernah ke sana harus naik speedboat. Naik speedboat. Siapa mau ke Kalimantan naik speedboat loh ke sananya, banyak yang angkat tangan. Dalam nama Yesus kalian berangkat ke sana. Naik kapal kayu juga. Naik kapal kayu. Namanya klotok. Siapa yang tahu klotok? Oke. Nah kayak begitu. Jadi dari tempat yang jauh datang ke tempat ini supaya Tuhan juga memberikan berkat berlimpah. Amin. Puji Tuhan, thank you for coming. Oke, sekarang setiap hari kita perlu perlindungan Tuhan. Yuk keluarkan your Bible. Karena di Alkitab ada banyak janji-janjinya Tuhan yang berkata bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan melakukan yang baik dalam hidup kita. Semuanya ditulis di Alkitab. Karena itu dengan semangat ya, we have to love our Bible. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Yes, ayat kita hari ini ada di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-11b. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Coba dengerin Teda semua, tirukan Teda. Tetapi orang-orang, anak-anak yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Artinya apa? Kalau kamu rajin ibadah, kalau kamu rajin cari Tuhan, Tuhan selalu kasih yang baik dalam hidupmu. Amin. Tuhan selalu kasih yang baik dalam hidupmu. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kasih yang baik dalam hidup kita? Ini janjinya Tuhan. Tuhan gak pernah kasih yang buruk, Tuhan selalu kasih yang baik. Amin.
Nah, dan sekarang adalah waktunya kita memberi perpuluhan. Ingat siapa yang membawa perpuluhannya, dengan cepat maju ke depan. Perpuluhan nggak boleh minta papa mama loh ya, nggak boleh minta papa mama perpuluhan ya. Jangan perpuluhan minta uang, nggak boleh. Yuk kita berdoa untuk mereka yang memberikan perpuluhan. Haleluya. Perpuluhan adalah berkat Tuhan di hidupmu yang sama Tuhan dikasih dan kamu beri 1/10. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak ini Tuhan yang melakukan disiplin rohani mereka. Berkati hidup mereka, pagari kehidupan finansial mereka. Seumur hidup mereka akan ingat Tuhan, menjadi doa kami akan hal ini Tuhan. Sehingga mereka tetap dengan setia, taat, memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Berkati setiap keluarga, pun setiap kami yang hari ini ada di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali ke tempat, Tuhan memberkati. Satu hal lagi. Kalian masih ingat kan? Kamu satu, aku satu. Masih ingat? Jadi per tanggal 9 sudah terkumpul 15 packs. Dan kamu kasih 15, aku kasih 15, total terkumpul 30. Lihat kelas yang paling banyak memberi, kelas Nain. Tepuk tangan buat kelas Nain. Thank you Nain. Kelas lain, ayo kita dengan semangat kita juga kasih, oke? Nah sekarang kita akan memberi. Puji Tuhan. Sebelum kita memberi, Tante mau bacakan suatu ayat yang memberkati Tante dan kiranya itu juga memberkati setiap kalian. Dalam Yohanes 14 ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat ini memberkati Tante sekali, dan Tante rasa ini juga untuk kalian anak-anak sekolah minggu, anak-anak Elohim yang Tante percaya kalian semua adalah penurut-penurut firman. Dikatakan kalau kalian anak-anak Elohim ini menuruti firman Tuhan, salah satunya apa? Suka memberi, kemurahan hati, berkorban buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Tuhan dikatakan Tuhan mengasihi kalian, dan Tuhan Yesus dengan Bapa di surga itu mau datang menghampiri hidup kalian. Datang buat kalian secara masing-masing pribadi. Kalau Tuhan datang di hidup kalian, di rumah kalian, itu artinya ada perlindungan, ada penjagaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Dan kekhawatiran, ketakutan itu boleh lenyap. Puji Tuhan, mari kita angkat persembahan kita mau berdoa. Semuanya tutup mata, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, inilah anak-anak Elohim, penurut-penurut firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami, sebagai rasa kasih kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami percaya janji firman Tuhan. Tuhan datang menghampiri mereka satu persatu di tiap rumah tangga mereka Tuhan. Engkau hampiri, Engkau datang Tuhan buat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya ada perlindungan pemeliharaan Tuhan. Ada jaminan Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan apapun itu boleh lenyap karena Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati setiap penurut-penurut firman-Mu. Dan terimalah persembahan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati setiap persembahan anak-anak. Dan buat kalian yang online, kalian bisa memberi melalui yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Kak Eva ajak kita sedikit berdiri yang sudah memberikan persembahan. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan ada di sini. Siapa yang percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini? Amin. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau agungkan kemuliaan Tuhan yang besar. Tuhan yang sudah bangkit dan mati buat kita.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Come with us a blessing. And your tithe, the name above all name. Name above names. Interceding Son. Interceding Son. Our Christ the risen one. The risen one. The slain and worthy lamb. Worthy lamb. Katakan King Jesus. King Jesus. King Jesus. King Jesus. King Jesus. King Jesus. You right to end the battle. Win the battle. Amen. That eternity you've already won. We praise and pull it down. We praise and pull it down. Amen. The victory, heaven on earth the same. Same. Katakan King Jesus. King Jesus. Yes, Kau Raja kami Tuhan. King Jesus. King Jesus. King Jesus. Oh, King Jesus. Dia Raja kita. Dia Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Yes, amin. Let it rise. Kami puji Engkau Tuhan. Say let it rise. It rise. Praises and glory to the Lamb. Let it rise. Let it rise. Praise again. Glory to the Lamb. Let it rise. Praises and glory to the Lamb. Let it rise. Praise again. Glory to the Let it rise. Praises and glory to the
angkat tangan kita, katakan holy, holy. Yes, you are holy. Holy, holy. Dari depan sampai ke belakang, say worthy, worthy, amin. Yes, amin. One more time, say holy, holy, yes. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Amin, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan, terima kasih buat setiap pujian boleh hadir di tempat ini. Tuhan yang disenangkan. Tuhan, pada saat ini kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh menerima pemberitaan firman-Mu. Urapi setiap guru-guru kami yang menyampaikan Tuhan. Pakai mulut dan bibir mereka untuk memberkati kehidupan kami juga Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semua, Sunday Geng semua. Nah, hari ini kita mau mengingat lagi cerita firman online yang disampaikan Teda di minggu lalu. Masih ada yang ingat? Teda kan sampaikan bahwasanya sebentar lagi kita akan merayakan bulan kelahiran Yesus. Nah, dalam bulan kelahiran Yesus, kita ini mau sama-sama tahu bahwasanya dari jauh-jauh hari sebelumnya, di masa-masa yang lalu, ternyata kelahiran Tuhan Yesus sudah dicatatkan bukan hanya dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, sudah dinubuatkan bagaimana Yesus akan lahir untuk menyelamatkan adik-adik bersama dengan kakak hari ini. Nah, hari ini kita mau mengingat ini, apa yang disampaikan Teda di minggu yang lalu dalam firman yang disampaikan oleh Teda. Bahwasanya Teda katakan
semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, tidak taat, tidak dengar-dengaran, maka mulailah Allah merencanakan apa yang mau dikerjakan untuk menyelamatkan kita hari ini. Dimulai waktu itu Tuhan bilang kepada Hawa, bahwasanya Tuhan juga bilang kepada iblis, dari perempuan ini akan lahir keturunan yang akan mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Artinya akan ada yang mengalahkan perbuatan-perbuatan iblis. Nah, setelah itu berjalannya waktu, setelah sekian ratus tahun, sampailah kepada Abraham, yang waktu itu Tuhan bilang dari Abraham ini akan lahir keturunan bangsa yang besar. Tentu kita menjadi pertanyaan, kalau di Alkitab kan Abraham ini dikatakan tidak bisa memiliki keturunan, tapi karena dia setia, dia mau taat, ia pun melahirkan, memiliki satu keturunan namanya Ishak. Nah, bukan hanya di Ishak saja. Ketika di zamannya Ishak, Ishak juga memiliki keturunan 2. Ayo, siapa yang tahu? Ya, keturunan dari Ishak bernama Esau dan Yakub. Tetapi yang Tuhan pilih hanya 1. Tidak Esau, tetapi Tuhan pilih Yakub. Nah, dari Yakub memiliki keturunan sebanyak 12 orang anak. Apakah semua Tuhan pilih? Tidak. Tuhan pilih hanya 1, yaitu Yehuda. Dikatakan dari Yehuda akan lahir keturunan raja-raja yang akan memerintah. Mereka akan jadi pemimpin, menjadi penguasa. Setelah sekian ratus tahun panjang waktu yang berjalan, sampailah kepada Raja Daud. Makanya kalau dalam Matius dikatakan akan lahir juru selamat di kota Daud. Ya dari 5 orang tadi, Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Raja Daud, menjadi nenek moyang daripada Yesus. Jauh-jauh waktu berjalan, sekian ratus tahun, bahkan ribuan tahun, kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Tetapi hari ini ada 2 nabi yang juga mencatatkan tentang kelahiran Yesus. Kira-kira siapa ya? Kita mau dengar ya sama-sama. Kira-kira siapa ya adik-adik? Nah, adik-adik tahu nggak? 2 nabi ini hidup ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Kira-kira siapa ya Kak Yeli? Nah, adik-adik tahu, yaitu Nabi Mika dan Nabi Yesaya. Kak Yeli tahu nggak? Nah, bahwa dua orang nabi ini sudah menubuatkan bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem dari perempuan muda dan akan disebut Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Nah, adik-adik, Kak Gali, di mana Nabi Yesaya membuatkan tentang kelahiran Yesus loh adik-adik. Kak Gali tahu nggak, senang nggak kalau dengar kelahiran Tuhan Yesus? Senang dong. Senang. Di mana Yesaya berkata bahwa bangsa yang hidup dalam kegelapan akan melihat terang yang besar loh Kak Gali. Adik-adik mau nggak? Nah, terang itu adalah juru selamat. Dialah Yesus yang menyelamatkan manusia dari kegelapan loh Kak. Nah, adik-adik boleh baca nih di dalam Lukas 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, di mana di sana mengatakan ada malaikat berkata, "Jangan takut loh Kak Gal." Jangan takut. Ya, jangan takut adik-adik. Hari ini terlahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang di mana hari itu terang datang ke dunia, yaitu bahwasanya Yesus lahir loh Kak. Adik-adik senang nggak kalau Tuhan Yesus lahir? Senang dong. Ya, gimana Kak Gali? Nah, berikutnya Nabi Mika, Kak Yeli. Nah, ternyata Nabi Mika ini sudah menubuatkan tentang tempat di mana Yesus lahir. Jadi bahkan sampai tempat di mana Tuhan Yesus lahir itu sudah dicatat loh adik-adik di Alkitab. Di Mika 5 itu Nabi Mika berkata seperti ini, "Tetapi engkau, hei Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel." Adik-adik tahu nggak, Bethlehem itu kota kecil loh. Kota kecil Kak Yuli, yang terletak di Palestina, dekat dengan Israel saat ini Kak Yuli. Nah, sekarang pun masih ada loh kota Bethlehem itu. Oh iya Kak. Nah, coba Kak Yuli coba cari di Google
kota Bethlehem nanti bakal muncul. Nah, banyak orang yang pergi ke sana untuk melihat tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Nah, dulu Bethlehem ini Kak Yeli, dulu Kak. Bethlehem ini adalah kota di mana Ruth dan Boas tinggal juga loh. Dan dari mereka lahirlah keturunan yang luar biasa sampai akhirnya sampai ke Raja Daud. Wah, senang dong Kak kalau Tuhan Yesus lahir loh. Ya, dan makanya itu Kak Yeli, Bethlehem juga disebut sebagai kota Daud, dan beratus-ratus kemudian di kota Bethlehem, di kota kecil itu Yesus juru selamat kita lahir. Nah, Kak Yeli tahu nggak kenapa Yesus harus jadi anak manusia? Kenapa Kak Gal? Karena waktu itu dunia penuh dengan orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau berdoa, tidak suka beribadah, dan tidak cinta akan Tuhan. Nggak seperti anak-anak sekarang ya Kak. Iya. Ada doa anak, love Bible, ibadah, ya Kak. Tapi Kak Yeli, pada waktu itu Tuhan sangat sayang sama mereka. Sampai sekarang dong Tuhan masih sayang sama kita. Iya dong Kak. Oleh karena itu Ia ingin menolong dan menyelamatkan manusia sehingga kita bisa hidup kembali dalam terang dan kebenaran Kak Yeli. Jadi, Kak Yeli, jadi adik-adik, Tuhan tidak pernah salah dalam merencanakan sesuatu. Benar. Jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, semua sudah dicatat, semua sudah dinubuatkan, dan semua terjadi. Bahkan kota kelahiran dari Yesus pun sudah ditetapkan. Itu karena Tuhan sayang sama kita. Bahkan adik-adik juga di rumah. Dan Kak Yeli tahu nggak? Bahkan sampai kota tempat Tuhan Yesus lahir aja dipikirkan loh. Bener. Ini berarti bahwa Tuhan itu sangat memikirkan kita, Kak. Apalagi adik-adik yang sayang Tuhan, Kak. Pasti Tuhan pikirkan loh. Ya, dan adik-adik tahu nggak? Kak Yeli juga tahu nggak? Tuhan juga sudah memikirkan kita jauh sebelum kita lahir. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan ya. Adik-adik juga ya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Teruslah berdoa, rajin baca Alkitab, dan sayangi Tuhan Yesus karena Dia terlalu sayang sama kamu. Oke, buat adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya, ada ayat hafalan loh buat kalian di dalam Yesaya 9 ayat 5. Kita baca ya Kak Gal. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, adik-adik, dari cerita firman Tuhan tadi, kita tahu bahwasanya Tuhan benar-benar mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita binasa. Itulah sebabnya dari jauh-jauh hari Tuhan sudah persiapkan bagaimana caranya supaya adik-adik bersama dengan kakak kita beroleh keselamatan. Dan hari ini kita boleh ada bersama-sama dimanapun adik-adik yang sedang menonton hari ini secara online, yang baru pertama kali mengikuti live streaming, baru mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Tuhan untuk masuk dalam hati adik-adik semua, memberkati adik-adik semua, dan kiranya lewat apa yang sudah didengar, kita semakin lebih lagi mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran, dan kita mau setia kepada Tuhan. Semuanya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kami melihat bagaimana cinta Tuhan kepada kami. Tuhan mengasihi kami, menyelamatkan kami. Tuhan rancangkan bagaimana kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini, Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, dari apa yang telah kami dengar, akan membawa kami untuk lebih lagi cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk cerita yang sudah dibagikan. Tuhan berkati kami,
Bahkan juga hamba berdoa bagi semua anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan, yang menyaksikan firman ini secara online. Tuhan berkati mereka yang baru pertama kali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, buat adik-adik semua yang baru pertama kali menyaksikan firman Tuhan secara online, dimanapun adik-adik semua yang berada di sekitaran kota Sidoarjo, boleh bergabung dengan Sunday Gang setiap hari Minggu pukul pukul setengah 9 di Jalan Kombes Pol Muhammad Duryat nomor 56. Adik-adik boleh nanti lihat juga di Google Maps. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday, see you and God bless you.